Saya Kusnun Nailufar, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Saya di sini akan mensimulasikan tentang budaya positif sesuai dengan modul 1.4 di dalam tugas demonstrasi konstekstual. Bagaimana penerapan segitiga restitusi dengan murid saya di sekolah? Simak kasus pertama berikut ini. Saat pergantian jam pelajaran, saya ketemu dia, anak kelas 7F. Dia menangis dan mencari guru BK. Lalu saya bertanya, ada apa? Kenapa kamu mencari guru BK? Menurut pengakuannya, dia habis kena tendangan temannya sesaat setelah menulis di papan tulis. Karena saat mencari guru BK beliau tidak ada di tempat, maka saya berbicara dengannya tentang permasalahan yang terjadi. Ternyata tanpa kesalahan yang dilakukan, dia ditendang 3 kali oleh Dika saat turun dari kursi setelah menulis di papan tulis. Lalu saya pun memanggil Dika dan dia untuk bertemu dengan saya. Dika, Bu Kusnun mendengar cerita dari dia kalau kamu menendang dia saat dia turun dari kursi. Apa benar apa yang dikatakan dia? Iya Bu, itu hanya bercanda saja. Dan itu hanya kebetulan saja. Kalau kebetulan, kenapa menendang 3 kali saat aku turun dari kursi? Apa kamu tahu kalau kakiku sakit karena tendanganmu? Dika, kamu mendengar sendiri kan kalau dia kesakitan, padahal yang kamu lakukan itu hanya bercanda. Iya Bu, saya menendangnya, tapi hanya bercanda Bu. Dika, Bu Kusnun tahu apa yang kamu lakukan. Semua orang juga punya kesalahan sama seperti kamu. Bu Kusnun juga seperti itu, punya salah sama seperti kamu. Tapi belum tentu apa yang kita lakukan, bercandaan kita itu bisa diterima oleh orang lain. Gak ada niatan apa-apa Bu. Memang saya hanya bercanda, tapi saya tidak tahu kalau akhirnya kaki dia sakit. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Bu, saya masih ingat. Coba apa saja selain kedisiplinan dan tanggung jawab adalah kebutuhan kita bersama. Saling membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial dan saling menghargai perbedaan Bu. Benar Dika, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Pasti ada perbedaan, makanya dibutuhkan untuk saling menghargai. Lalu bagaimana kalau kamu sudah mengetahui kesalahan yang kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada dia dan tidak akan mengulanginya lagi. Lalu saya akan mengajak teman-teman untuk menerapkan keyakinan kelas agar kita damai Bu. Agar kelas kamu menjadi kelas yang damai, kelas yang aman ya. Iya Bu, aku minta maaf ya. Besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Coba sekarang kamu bisa lagi ya. Maaf ya. Baiklah Dika, kamu sudah minta maaf sama dia. Ibu percaya sekali sama kamu pasti bisa menerapkan keyakinan kelas dan mengajak teman-teman kamu untuk mengikuti kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan ya. Terima kasih Dika, kamu sudah minta maaf sama dia. Dia sudah tidak ada lagi masalah sama Dika? Tidak ada. Berarti sekarang kita berteman lagi dan kita belajar. Kalian bisa kembali ke kelas untuk belajar bersama dengan ibu guru yang sudah menunggu kamu di kelas. Iya. Ya. Silakan. Terima kasih. Berikut tanggapan murid tentang restitusi. Saya merasa dihargai dan tidak disalahkan. Meskipun saya bersalah karena bercandaan yang saya lakukan. Saya bisa menemukan jalan keluar dari masalah saya dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Karena keyakinan kelas adalah kebutuhan kami agar kami bisa saling menghormati dan terciptanya budaya positif di kelas dan sekolah kami. Dan berikut kasus kedua. Selasa, jam 1:01, Raihan membawa tas keluar kelas dan setibanya di gerbang sekolah ketahuan sama guru piket. Padahal belum waktunya bel pulang. Dia ditegur oleh guru piket dan kembali ke kelas. Saya sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru piket. Raihan pulang saat praktikum IPA yang diajarkan oleh Ibu Fitri. Segera saya konfirmasi tentang kejadian ini kepada Raihan. Raihan, Bu Kusnun sudah dengar yang dikatakan sama guru piket. Apakah benar tentang laporan
apa yang dikatakan sama guru piket? Benar Bu, tapi bukan saya saja yang melakukannya. Teman lain ada juga yang melakukan. Oh begitu Rehan, berarti bukan cuma kamu saja yang melakukannya. Karena ikut teman di kelas lain Bu, supaya kompak pulangnya. Soalnya saya juga serumah dengan teman lain. Lagian juga praktik di sekolah sudah selesai, tinggal nunggu jam pulang. Raihan, tapi kan kamu tahu kalau pulang jam praktek pas waktu kamu ditegur sama guru piket kan belum waktunya pulang sekolah. Kamu ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Saya ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Bukan hanya disiplin dan mandiri kan, tapi juga bertanggung jawab. Coba sekarang jelaskan sama Bu Busnun apa maksud disiplin, apa maksud mandiri yang kamu tahu selama ini. Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu, dan mandiri berarti mau melaksanakan tugas dan tanpa disuruh. Sesuai keyakinan kelas, lalu apa yang kamu lakukan mengenai permasalahan yang kita hadapi sekarang ini? Saya akan meminta maaf pada guru-guru, terutama Bu Fitri. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan mandiri. Raihan, baiklah kalau begitu, Ibu percaya sekali sama kamu. Pasti kamu akan melakukan keyakinan kelas karena itu adalah hal yang terpenting, adalah merupakan kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Ya, mandiri dan tanggung jawab itu adalah kebutuhan kita sendiri dan kembali ke kita sendiri. Ya, Raihan. Raihan sudah kembali kelas. Ibu akan melihat perkembangan dari apa usaha yang sudah kamu lakukan. Ya, kamu berjanji untuk melakukannya? Janji Bu. Ya, terima kasih Raihan. Berikut tanggapan murid tentang restitusi. Dihargai, tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan mengajak teman-teman saya untuk memperbaiki kedisiplinannya. Dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan untuk anak didik saya, berikut kesimpulannya. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Masa depan dunia ada di kelas saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semangat!